Saya WhatsApp guys, kembali lagi bersama kami Anak Kos Podcast Tawa-Tawa. Oke guys, kali ini saya dan teman saya podcast. Siapa? Dengan siapa? Nama saya Ali. Ali. Saya sebagai host. Oh, dan saya sebagai host juga dengan nama Warno. Oke guys, jadi kami akan kenali yang kami akan kami lanjut. Akan kami tanya, oke? Oke, seputar apa namanya? Organisasi. Sebagai Di sini saya hadir sebagai tamu, yaitu mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Nama saya adalah Tugiman. dan sebelah Tugiman. Saya Erikson. Saya di sini tamu juga, diundang dari sebelah. Oke. Saya seorang mahasiswa. Perannya sih mahasiswa organisasi. Organisasi nyari duit, kuliah, Push up. Magang, push up, Lagi. Lari. Siapa sangka? lari, begitu. Siapa sangka? Gulu. Katanya negara ini. Oke, lanjut. Langsung kita ke pertanyaannya ya. Ke distrik pula. Lanjut. Ini untuk pertanyaan ke mahasiswa yang organisasi yang aktif ya. Berarti Ya, Gimana sih? Pusing, malah Berwi pusing. jadi kita akan membahas yang lanjut. Goyang kupu-kupu. dengan Sekadung kading pak dung ding dung padung. tadi Bapak Rik siapa? Dengan saya. Panggil aja Iman. Dengan panggil aja Iman. Tugi. Man, Apa tuh? Nanti saya akan menanyakan. Jangan Tanya nangis aja. sekarang. Kan masih. Oke. Iya, 4 pertanyaan ya untuk mahasiswa kupu-kupu nih. Oke. Apa nih? Kenapa nih tuh gimana milih jadi mahasiswa kupu-kupu dibandingkan mahasiswa berorganisasi? Apa sering balik kampung ya? Ya. Untuk menghemat tamu saya, jadi saya memutuskan untuk kupu-kupu kuliah cuma 2-3 hari langsung balik kampung untuk menghemat biaya. Dan di kampung itu sebenarnya saya tidak diam saja, tapi kerja. Itu sih. Emang nggak tertarik gitu ya masuk organisasi dalam berorganisasi? Sebenarnya tertarik, cuman kayak enggak dulu lah. Kan mager pulang aja lah kerja. Malah kalau kita di organisasi itu kan pasti ada namanya relasi kan. Belajar kepemimpinan itu lah pokoknya. Itulah pokoknya. Tapi kan kayak gitu bisa dapat di luar juga. Kerja gitu kan, sama orang itu orang. Ini siapa kenal saya ya gitu. Cuman juga dapat info. Berarti itu alasan si itu gimana tadi nih ya? Iya. Untuk jadi kupu-kupu. Tapi bukan sekedar kupu-kupu berarti lah ya, sambil nyambi kerja lah ya. Oh. Bukan sekedar kupu-kupu, ya. Kupu-kupu, Tapi alasannya karena kerja. Ya. Dan itu menguntungkan. Kita lanjut ya, pertanyaan kedua. Banyak nih yang bilang mahasiswa kupu-kupu kurang relasi. Setuju atau enggak nih? Karena kita kan nggak tahu mahasiswa kupu-kupu itu di belakangnya gimana. Atau dia kerja atau dia ikut organisasi di luar kampus, nggak tahu kita. Kalau yang emang benar-benar kupu-kupu, saya setuju sih. Ngapain cuma kuliah ajar IPK doang. Tapi tidak ada kawan, tidak ada. Jika Sia-sia lah kuliahnya 4 tahun. Udah, itu aja sih. Buang waktu, buang uang ya kan? Apa keuntungan jadi mahasiswa kupu-kupu? Kita di sini banyak waktu nganggur juga bisa istirahat. Kita baca buku, nonton, apa gitu sih. Gitu sih. Oke, ini untuk pertanyaan untuk mahasiswa organisasi ya. Kawan Untuk Cincon. mahasiswa organisasi.
Jadi kan nih, abang nih aktif nih di organisasi nih. Gimana cara manage-nya? Kan sambil kuliah nih, gimana cara manage waktunya? Sambil kuliah, sambil kerja, Ya kerja, COD, COD, magang, Banyak malah. soal 5 waktu. Manage waktu ya. Gimana sih langkah awal mulai benar. gitu? Step by step. Saya kalau dijelasin step by step manajemen waktu yang baik, nggak punya. Jadi bisa nih. Saya yang tidak suka sendiri. Berarti harus ada kawan lah. Nggak suka kosong aja. Emang dari dulu tuh aktif, pokoknya ngapain aja. Dan kebetulan dunia perkuliahan ini adalah organisasi yang menurut saya cocok untuk jadi saya berkembang. Makanya saya ikut organisasi. Walaupun sambil nyari duit, ambil COD. Jadi bukan soal manajemen waktunya, lebih ke kalau ada sesuatu itu jangan ditunda. Kalau misalnya bisa diselesaikan sekarang, selesaikan sekarang. Mungkin ada beberapa yang ketawa ya, saya ngomong gini karena tahu saya jawab. Sebenarnya nggak biasa aja tuh. Sesuatu aja ini kan lagi podcast kan. Kalau enggak mah ya. Kalau ditumas-tumas Nah, ditumas-tumas kan, aslinya yang mau mati itu, mau mati ada aja kegiatan kan, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Lanjut yang tadi kan ngaruh nggak sama nilai? Organisasi ngaruh nggak sama nilai? Nggak. tergantungin orangnya juga nggak sih? Nilai lu nih. Kan banyak tuh. Ya makanya sebenarnya nggak ngaruh, karena nggak ngaruh buat saya. Jadi nilai itu nggak ada hubungannya sama organisasi. Yang membuat seseorang nilainya jelek terus dia menyiapkan organisasi itu bukan karena organisasi, tapi karena kelalaian dia yang nggak belajar. Yang kedua dia bego. Padahal itu tanggung jawabnya. Betul. Jadi jangan menyalahkan organisasi, ya kan? Kita tuh punya tanggung jawab masing-masing di hal apapun gitu, pelajaran, organisasi segala macam. Bahkan di organisasi pun nanti kita ada divisinya kan. Nggak mungkin contoh BEM misalnya. Dia tuh sebagai kepala departemen media kreatif, nggak mungkin dia ngurusin SDM, ya kan? Ketika dia ngurusin SDM, terus nilainya jelek, nggak belajar karena alasan ngurusin SDM, kerjaan salah dia. Karena ya dia tidak bukan tanggung jawab dia, tapi dia kerjain manajemennya lagi. Jadi sibuk sok asik kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya organisasi itu tidak berpengaruh kepada nilai, karena Anda ikut organisasi itu enggak 24 jam terus-terusan nongkrong gitu. Ada sistem yang menjalankan di organisasi. Jadi jangan. Jadi kalau Anda nanti mahasiswa yang berorganisasi terus nilai jelek, Anda menyalahkan organisasi, mending beli iPhone aja gitu. Ya, gak usah alasan. Ini menurut abang lah, bang Son System. skill yang paling sampai sekarang ini masih abang pakai dalam organisasi ada nggak yang mungkin abang dapat dari organisasi? Skill dua sih yang saya kan sebagai ketua ya. Enggak sih, sebenarnya ini karena kompetensi saya di bidang itu aja gitu. Cuman selama ini yang paling terpakai di organisasi itu adalah negosiasi dan pengambilan keputusan. Gitu. Karena organisasi kita itu bertele-tele. Gini, contoh. Jeleknya organisasi kita itu terlalu banyak yang dibahas, padahal nggak penting-penting amat gitu. Kedua, sering rapat tapi nggak tahu apa yang mau dibahas ketika rapat gitu. Jadi ketika rapat tuh bingung, Kosong. kosong, bingung, akhirnya nganggung-nganggung Kayak segala ini. macam. Tapi kalau untuk solusi apa segala macam jadi gini, skill pencarian solusi itu penting untuk kita miliki ya. Tapi di organisasi kita ini saya rasa banyak yang punya solusi gitu kan. Ketika dihadapkan pada suatu masalah apa solusinya, saya rasa banyak akan memberi saran solusinya A, B, J. Nah yang paling penting itu bukan solusi di Indo ya, organisasi di Indo, khususnya kampus-kampus bla bla bla, bukan gimana cara nyari solusinya, tapi gimana caranya memutuskan solusi yang bagus dan semua itu nerima. Maka dua itu skill yang paling
berguna ketika Anda itu sebagai leader di organisasi. Yang pertama di organisasi ya, skill negosiasi, gimana Anda membuat bukan bawahan, anggota-anggota itu setuju, puas. Terus adalah yang kedua adalah skill pengambilan keputusan. Jadi saran apapun yang ada terkait kebaikan untuk solusi dari masalah yang akan dipecahkan, ambil keputusan. Banyak orang yang punya banyak solusi dari sebuah permasalahan tapi dia nggak bisa ngambil keputusan, akhirnya bingung nggak selesai juga masalahnya. Kenapa dia tidak bisa memutuskan? Padahal skill pengambilan keputusan. Baik. Tunggu tangan kameramen. Kelas berapa? Kelas 6. Jam bro. Pekanbaru. Gimana bro? Dan bro, Pekanbaru. Oke, langsung kita ke sesi discussion. apa tuh? Apa tuh? Ini sesi Kasih tahu dulu, Bro. Langsung jawab aja. Kasih tahu dulu nih kayak mana? Ya tidak. Satu atau dua-dua? Kedua boleh. Oh, ini akan melatih atau gimana? Benar. Nih, pilih IPK 4 atau pengalaman organisasi sudah. Aduh, nggak bisa jawab langsung, tergantung Le. Enggak, sebenarnya ini tergantung ya. Tapi ini sesinya emang milih ya. Pilih. Gini, sebenarnya nggak fair ya pertanyaannya. Jadi ketika pengalaman organisasi segudang nilai IPK-nya berapa? Bisa 2, pulang dong. Apa bedanya sama abang-abang gondrong abang daerah? Iya kan? Ya, jadi tolong disordernya itu harus yang balance gitu, yang fair gitu. Kalau gini nggak balance. Mungkin kalau IPK-nya 3,5, pas lah buat umur kan. Masih oke lah. Pengalaman organisasi segudang. Sama sih. Karena nyari nilai di Indonesia itu gampang. Gak perlu pintar, yang penting dekat sama dosen. Jujur sih, soalnya beberapa kali ya kita aktif di kelas, ya ini oknum yang kalau dikumpulin pajak. Ya. Nah, sebenarnya nggak boleh ngomong gini, takut juga nilai Berat. berat kan. Kritis di kelas, apa segala macam, kerjain, tapi nilainya kalah sama yang Betul. itu mirisnya sisi miris pendidikan di Indonesia. Tutup saja MBG, biarkan kita yang memasak. Bahkan matahari belum Lanjut, terbit. jadi itu pengalaman organisasi si Buddha. Aku juga. Kan 3,5 apa? Udah aku 39. Oh, Ngiri, Pak. gua yang 4 dia. Buku-buku nampak. Pak. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan terakhiran saudara. Cuman 2. Ya, cuma 2 aja. 3 lah sunnah. Tambahlah satu lagi. Tambah ya. Tanya yang banyak. Tambah Ada ya. dia. Nyari Tambah ya. Mau ada Nyari gimana? yang ketiga ini dua dulu. Oke. Magang bergengsi atau menjadi sebuah hubungan. Magang bergengsi. Saya pengalaman di magang itu menurutku jauh lebih bagus lah daripada jadi ketua itu. Magang bergengsi sama. Walaupun saya anak organisasi. Magang juga. Ya, betul. Saya anak magang. Dan mengalami dua-duanya udah. Ya, saya mengalami dua-duanya. Jadi saya bisa memilih. Saya pilih magang bergengsi karena jadi ketua himpunan kalau himpunannya hancur, Semua bakal hancur. tapi magang bergengsi, Anda bisa menjalin relasi ke depannya, Anda bisa mendapatkan pengalaman real, pengalaman yang emang nanti itu berguna untuk depannya. Ini magang bergengsi. Apa satu lagi? Lengger. Satu lagi apa? Dibatasi. Tapi kalau durasinya lama pun gas. Karena aku di Brazil. Cuman kita dibatasi durasi. Dibatasi. Warno. Podcast kamu tuh. Satu lagi. Oke, las. Nanti sortir. Pot. Lanjut. Nongkrong sama teman organisasi atau rebahan di rumah? Apa? Nongkrong sama teman organisasi atau rebahan di rumah? Tergantung juga sih. Kalau gua Ada di market. nongkrong dah. Nongkrong. Iso. Ya, asal nongkrong itu sesuai dengan porsinya. Kalau nggak terlalu kosong banget. Nah, Kalau jadi dari ada pembahasannya, ada isinya gitu. Nah, walaupun kita tahu isinya nongkrong pasti banyak yang sia-sia, tapi setidaknya ketika itu ada hal yang bermanfaat di nongkrong itu lebih bermanfaat dari sekedar rebahan. Rebahan beda kan sama istirahat.
Kalau istirahat kan emang malam waktunya tidur gitu ya. Kalau rebahan ini kan kayak nganggur. Benci banget banget. Gua kadang pengen nganggur juga. Tapi kita harus jadi orang kaya. Tapi nanti juga kita udah kaya pun kita nggak akan mau Nganggur. nggak akan mau. Karena kalau kita kita berkembang kita nggak akan mau diem. Ada aja. Kebiasaan kita tuh membentuk pola pikir. Tepuk tangan buat kameramen. Tutup. Semua Evan Medik Allah. Oke, mungkin itu sajalah podcast kita hari ini bersama mahasiswa kupu dan mahasiswa organisasi. Son, Son and man. Oke guys, mungkin hanya itu saja podcast tawa-tawa kami. Bye bye. Nantikan podcast selanjutnya.